Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Kali ini kita mau sharing tips memilih power supply atau catur daya bagi teman-teman yang mau merakit PC atau mengupgrade PC. Tentunya kita harus memperhatikan salah satu komponen yang ada pada PC tersebut, yaitu power supply atau catur daya. Di sini kita telah menyediakan contoh dua power supply. Yang pertama itu power supply keluaran dari Simbada. Terus yang kedua power supply bawaan pabrik, yaitu HP. Oke, tips memilih power supply. Yang pertama, hitung daya yang dikeluarkan PC yang akan kita rakit atau PC yang akan kita upgrade. Misal kita mau merakit sebuah PC, tentunya kita harus tahu daya yang dikeluarkan, yaitu untuk misal untuk RAM berapa watt, untuk harddisk berapa watt, terus prosesor dan lainnya yang sekiranya komponen utama. Sebagai contoh, kita ambil di sini ada motherboard. Terus di sini juga ada prosesor, ada juga RAM, terus harddisk. Dari sekian komponen yang tadi kita contohkan, kita jumlahkan dayanya sehingga kita bisa mengira-ngira power supply yang kita pilih untuk menyuplai daya ke komponen-komponen tersebut. Misal dengan komponen ini, daya yang kita totalkan, yang kita hitung itu kira-kira ada 153 watt. Kita hitung dengan menggunakan power supply kalkulator. Teman-teman bisa menghitung lewat power supply kalkulator dengan website, dan yang jelas harus terhubung internet. Oke, kita lanjutkan dengan komponen yang sudah kita hitung, yaitu 153 watt. Kita bisa menggunakan power supply yang 300. Ini power supply 300 watt, maksimal powernya yaitu 300 watt. Kalau yang Simbada ini 450 watt. Jadi dua-duanya bisa mensupport daya ke motherboard
yang nantinya kita akan rakit. Kemudian tips yang kedua yaitu sisakan beberapa watt lebih. Dalam artian ketika kita sudah menghitung komponen-komponen untuk PC, misal yaitu tadi kita udah hitung untuk komponen yang kita rakit yaitu 153 watt, kita gunakan 300 watt itu sudah cukup karena sudah ada lebihnya. Nah, lebihnya itu mungkin kita akan menggunakan DVD room, terus kipas pendingin atau lainnya. Tips yang nomor 3, memahami rating 80 plus. Plus adalah istilah yang sering digunakan pada komponen power supply ini. Cuman untuk contoh di sini ini belum 80 plus, baru standar saja karena ini power supply kita rakit untuk PC yang digunakan untuk perkantoran, untuk mahasiswa atau yang lainnya. Intinya digunakan untuk mengelola data, bukan untuk game, bukan untuk video editor atau yang lainnya. Jadi cukup dengan power supply ini kita bisa menggunakan atau merakit sebuah komputer. Perlu dicatat juga, semakin tinggi rating 80 plus, semakin tinggi efisien dayanya. Kemudian tips selanjutnya yaitu memilih ukuran power supply yang tepat. Dari contoh 2 ini kita bisa merakit komputer dengan casing ATX. Kalau untuk mini ATX itu nggak bisa, harus lebih kecil lagi power supply-nya. Untuk power supply ukuran ini itu bisa kita gunakan untuk casing ATX. Tips yang selanjutnya yaitu memilih power supply yang modular atau tidak modular. Yang membedakan PSU atau power supply modular dan yang tidak modular adalah dari kerapian kabel yang ada pada PSU itu sendiri. Misal kalau PSU atau power supply modular itu bisa dilepas atau bisa dicopot. Kalau yang PSU non modular itu udah permanen. Ini dua-duanya termasuk jenis PSU non modular. Jadi ketika teman-teman mau memilih power supply yang setidaknya tidak berantakan atau agar lebih rapi, maka pilihlah yang modular. Ini contohnya
yang non modular karena udah permanen kabelnya, nggak bisa dilepas. Terus tips selanjutnya, periksa kompatibilitas konektornya. Periksa kabel yang ada pada PSU. Kalau kita mau rakit jenis SATA, maka pilihlah power supply yang kabelnya itu kompatibel dengan yang SATA. Misalnya ini. Kalau yang IDE ada lagi, cuman nggak ada contohnya. Untuk sekarang kebanyakan komputer menggunakan konektor SATA. Selanjutnya, pilih brand yang terpercaya. Untuk Simbada sendiri bisa dikatakan lumayan karena cukup stabil untuk jenis power supply. Tapi untuk yang ini bawaan dari pabrik, jadi kurang ini, cuman bisa buat untuk komputer jenis yang komputer untuk mengelola data. Tapi untuk misalnya teman-teman mau merakit komputer untuk video editor, lebih baik yang brand terkenal agar lebih awet. Demikian tips memilih power supply. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.